Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021 mulai 19 Agustus. Kirim link video bakat terbaikmu melalui insetlife.com. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Pemilik nama lengkap Yovania Ashifa Jami adalah seorang wanita berusia 19 tahun yang mendadak viral di media sosial. Yovania kerap membagikan konten tentang pengalamannya sebagai penyintas rumah sakit gangguan mental. Kini, anak bungsu dari 2 bersaudara ini telah dinyatakan sembuh dan masuk ke perguruan tinggi ternama di Indonesia loh teman viral. Seperti apa kisah inspiratif di balik proses penyembuhan Yovania? Langsung kita viralin aja yuk! Aduh, mau pesen minum apa? Ada kopi, ada susu kambing liar. Susu kambing liar? Iya. Oh, ada susu kambing liar? Ada. Aku pengen yang gak terlalu liar, boleh nggak? Oh. Mau air susu, Iya. air kopi, atau air teh? Atau kita ada menu baru? Apa tuh? Air ketuban. Udah, aja. Tapi Silakan. ada air yang bisa dipakai untuk main basket loh. Apa? Ih, Air Jordan. Oh, air Jordan. Oke, makasih ya silakan, Mas silakan. Waiter. Iya. Baik, pemirsa selamat pagi. Ini ada sosok Yovania Ashifa Jami yang ternyata ini adalah menarik sekali berita cerita kehidupannya. Betul. Ini lagi heboh di TikTok Bi Iya. ya. Si cantik ini adalah mantan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Yang ditolak 4 kampus negeri dan kini sudah kuliah dan bisa berkehidupan normal. Keren. Sebelum ke Yova, ini juga ada Ibunda, Ya. Mama Eva. Ya, Oke, betul. Ma, sedikit flashback Iya. 19 tahun yang lalu. Karena Yova sekarang usia 19 Ya. tahun. Iya. Sebelum ke Yova sebentar ya saya sedikit penasaran. Ma, Yova lahir seperti bayi pada umumnya. Iya. Oke, Iya, pasti. normal pada saat balita. Normal. Sejak kapan ada, mohon maaf, gangguan seperti itu? Yova itu waktu dari kecil ya lahir sampai dia SD, SMP itu anak yang manis banget. Seperti anak pada umumnya. Malah nggak pada umumnya. Maksudnya? Kalau anak kecil dijahit ya luka jatuh kan nangis. Nangis. Kalau dia nggak nangis. Jadi tontonan. Jadi tontonan dokter di rumah sakit kan dia pernah itu jatuh ya waktu kecil kelas umur 4 tahun dia jatuh terus harus dijahit dagunya. Tapi nggak nangis, nyantai Nggak aja? nangis. Jadi ditonton sama rumah sakit. Ada dokter, suster sama pasien nonton. Oke, itu salah satu yang membedakan Yova Iya. dengan anak-anak yang lain. Iya, Ada lagi betul. hal-hal yang lain? Ya kayaknya kalau dari kecil itu dia suka nanyain hal-hal yang terlalu jauh ya buat anak seusia Misalnya dia. apa, Ma? Nanyain kenapa sih ada dunia gitu kan? Oh, jadi kenapa kita ada di sini Menanyakan manusia? hal-hal yang kritis memang ya? belum waktunya untuk diketahui. Iya, betul. Jadi untuk golongan anak kecil termasuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis ya. Kritis Aku ke Yova banget. dulu ya. Yov, Iya. kayaknya semuanya oke-oke aja. Tadi pertanyaan Abi ke Mama Iya, ya. tapi saya Iya. satu lagi boleh, mohon maaf Iya, ya. boleh. Iya. Kapan Mama akhirnya mulai ada sesuatu dalam diri Yova? Kapan mulainya? Mulai engeh itu ketika kelas 1 SMA. Apa yang dilakukan? Bangun tidur itu udah pandangan matanya tuh beda Mbak. Kalau Oke. Mas ya, kalau Oke. misalnya kita normal kan pandangan mata kan biasa ya. Ini kosong terus bicaranya jadi aneh. Perilakunya jadi aneh. Dari mulai bangun tidur itu? Dari mulai bangun Oke. tidur. Oke, maaf Ma. Dan Yova juga. Ha-ha. Kan biasanya tidak mungkin segala sesuatu itu kan Fa Iya. tiba-tiba langsung. Betul. Biasanya sudah ada simptom-simptom terlebih dahulu Yes. Fa. Tapi kadang-kadang mungkin kamu nggak share ke Mama. Iya. Kamu sendiri, Mama ngerasanya satu hari kamu bangun dan kamu tatapan matamu berbeda. Tapi kamu sendiri yang ngejalanin hidupmu. Sebetulnya simptom-simptom kecil apa yang sudah mulai kamu rasakan dan dari kapan? Jujur dari aku kecil aku udah melalui hal-hal yang berat menurut aku. Dari aku SD, aku udah jadi korban perceraian orang tua. Papa bercerai, Iya, maaf ya Ma. Bercerai, Oke. ya. Lalu How did you feel at that time? Rasanya apa selain sedih?
Bingung karena dulu orang tua nggak menjelaskan secara rinci karena Beda masih sama kecil sekarang juga. ya? Iya, betul. Terus kehilangan sosok ayah berkali-kali, maksudnya cerainya kan 3 kali, jadi sempat balikan juga. Jadi bingung kok papa datang terus pergi lagi. Banyak kebingungan-kebingungan yang kamu sendiri sebagai anak kecil sulit untuk kamu jelaskan. Betul. Selain itu apa lagi, Fa? Sedih tapi nggak tahu harus ceritanya ke siapa. Jadi sedih yang tertahan, kecewa yang tertahan, amarah yang tertahan. Gitu Kak. Dan mulai, maksudnya gini, kan banyak orang juga sebetulnya produk dari rumah yang broken home kan. Tapi sampai kamu masuk ke dalam tahap ODGJ tuh, apa yang dirasain gitu? Iya maksudnya Kamela ini gini, aku juga penasaran tuh ya. Kalau tadi Mama bilang malamnya normal, kamu ngerasa malam badan normal. Terus ketika kamu tidur terus bangun, kata Mama atau orang di sekitar melihat ada sesuatu yang tidak normal dalam diri kamu. Nah, dalam diri kamu sendiri tuh kamu ngerasa apa ketika orang lain sudah menganggap ada sesuatu dalam diri kamu? Kamu ngerasa apa? Iya, karena terlalu banyak emosi yang tertahan di dalam diri aku. Jadi akhirnya kayak balon, Kak. Balon itu balon itu aku, anginnya itu masalah-masalah aku. Jadi balon ditiup terus-menerus, akhirnya pecah di satu waktu. Aku blank. Nah, itu dia pecah momen itu. Pecah dia ke kelas 1 SMA. Karena SMP aku juga sempat dibully. Gitu. Jadi terlalu banyak masalah yang aku pun nggak kuat, Kak. Iya. Dari peristiwa pagi itu sampai akhirnya beberapa tahun ke depan kehidupan kamu sudah berbeda. Nah, kamu sendirinya tuh nyadar gak sih kamu melakukan hal-hal, mohon maaf, keanehan itu sebenarnya? Aku nyadar tapi aku nggak bisa ngontrol gitu, Kak. Jadi gimana, aku bukan nyadar sih, aku ingat beberapa part, tapi aku tuh juga samar-samar ingatnya, blur. Jadi misalnya aku ingat pas aku mau dorong ayah tiriku gitu. Aku ingat pas aku ngomong ke mama kalau misalnya halusinasinya wifi-nya disadap, itu aku ingat gitu. Jadi banyak hal-hal yang juga skip gitu ya, kamu nggak bisa ingat hal-hal kecil banyak yang hilang juga ya. Ingat runtut juga. Jadi sebenarnya kalau ditanya tadi sama Mas Ramzi apa sih simptomnya? Ya dari SD nggak masalah, cuman memang dia melihat apa ya kekerasan dalam rumah tangga ya, karena kan percekcokan orang tua gitu kan. Terus bingung pisah. Nah tapi di waktu SD ini prestasinya masih bagus. Normal. Masih jadi ya 3 terbaik lah, dapat beasiswa waktu sekolah. Nah waktu SMP yang agak aneh di saya ini, dia mulai nggak suka sekolah, mulai suka sakit, alasannya sakit. Ini kan bukan Fania bukan Yova banget nih. Kenapa kamu nggak? Karena dulu dibully. Oh, dari rumah banyak betul. pikiran, di luar rumah terutama sekolah banyak tekanan juga. Makin menjadi akhirnya. Kan kita semua nih kita semua ini kan ya orang yang ibaratnya tidak mengalami yang namanya ODGJ. Betul. Tapi kita kadang-kadang zaman dulu apalagi ya, zaman kita belum diberikan knowledge nih bahwa nggak boleh orang tuh, kita kadang-kadang anak-anak kecil deh suka, mohon maaf yang ngebully orang yang di jalan yang ODGJ misalnya gitu. Tapi orang yang ODGJ itu rasa di dalamnya apa sih? Sebenarnya ODGJ namanya aja orang dengan gangguan jiwa, jadi dia tetap manusia kan. Betul. Nah dia juga masih bisa ngerasain sebenarnya. Makanya ODGJ kalau misalnya kita katain dia marah, karena dia masih mempunyai emosi. Iya betul, masih punya rasa. Karena rasanya kan yang tidak dihilangkan. Cuma memang pikirannya aja yang memang mohon maaf terganggu. Akhirnya singkat cerita, alhamdulillah kamu dibawa ke rumah sakit dan ini ada fakta visualnya ya, kita saksikan ya. Itu kegiatan yang selalu dijalankan oleh Yova waktu ada di RSJ. Dan satu sih pertanyaan saya, itu kan kadang ada stigma gitu ya, kalau kita datang ke psikolog, psikiater, apalagi ke RSJ, kayaknya ada anggapan masyarakat, wah gitu kan. Kemudian keluarga dan Yova sendiri gitu, akhirnya bisa memutuskan, ayo kita cari tahu nih tentang apa kondisi yang sedang dihadapi oleh Yova. Itu gimana ceritanya? Puncak-puncaknya apa sih Ma atau Yova? Jadi puncaknya itu kan sebelum Yova tiba-tiba bangun tidur terus blank, dia tuh sebenarnya kita bisa lihat anak kita ya 1 minggu nggak tidur. Nggak bisa tidur pasti emosional labil. Terus pikiran juga jadi berantakan. Berantakan. Nah ngomongnya nggak saraf jelas. Terganggu. Nah salahnya waktu itu saya dan keluarga bukan yang antipati sama psikolog atau psikiater. Cuman kita melihatnya kok kayak orang kerasukan ya. Pasti Mama masih basian zaman dulu. Benar Karena banget. memang orang tua zaman dulu begitu. Wah nih, gitu. Ini ketempelan. Nah, coba ceritain Ma, treatmentnya apa aja tuh sebelum akhirnya dibawa
dibawa? Jadi treatmentnya itu pertama kita kan di rumah juga sebenarnya udah biasa ruqyah mandiri ya, setel ayat-ayat Al-Quran dari YouTube misalnya. Nah tapi itu nggak mempan. Biasanya kalau orang di ruqyah kan muntah terus udah selesai gitu kan, sembuh alhamdulillah. Nah tapi ini di ruqyah setiap hari kita setel nggak ada pengaruhnya. Ya karena bukan ke situ. Nah terus akhirnya kita bawalah ke pondok ruqyah. Nah terus disarankan sama ownernya itu, kita nggak mau nyebut ya pondoknya, ya udah dirawat inap saja. Dirawat inap lah, tapi mungkin kita tidak menafikan atau menjelek-jelekan pondok ruqyah. Ya pasti itu terapinya pasti bagus, cuman nggak pas untuk Yova karena dia bukan orang kerasukan. Diborgol lah, diikat lah di keranjang sampai ada bekasnya. Yang bener, Pak. Terus yang paling mengenaskan dia disuruh minum pipisnya. Itu treatment-treatment dari mereka. Dan ternyata mungkin kurang pas karena memang dia gangguan pada jiwa ya. Akhirnya kita bawalah oh iya mungkin salah nih. Udah nyesel banget, kita bawalah langsung ke Rumah Sakit Duren Sawit. Ini yang paling inspiratif buat aku sih, bahwa Yova pertama harus menghadapi stigma, kemudian harus melewati serangkaian proses untuk menyembuhkan, dan bahwa prestasinya sekarang luar biasa. Yova, kamu udah lulus atau belum? Lagi masih kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah di UI, Universitas Indonesia. Wow. Gak ada yang nggak mungkin, ternyata memang alhamdulillah sembuh. Nah, ini mungkin kita bisa maklumi Mama Epa waktu itu memang sedikit informasi pada waktu itu. Kalau untuk orang-orang tua sekarang, ayo informasi banyak di sosial media banyak. Kalau mulai anak kita ada kecurigaan, cari informasi sebanyak-banyaknya. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semangat terus, sehat terus. Mama juga terima kasih banyak ya. Terima kasih sudah berbagi ya cerita inspiratifnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral.